video kali ini kita bakal bahas tentang unsupervised learning dengan fokus ke clustering. Ini penting banget kalau kita punya data yang belum terklasifikasi. Yuk kita bahas. Jadi setelah pertemuan ini kalian akan paham bagaimana cara kerja clustering dan bisa langsung praktek untuk membagi data ke dalam kelompok-kelompok. Kalian siap? Let's go! Nah, di unsupervised learning kita punya data, tapi nggak ada labelnya. Model harus belajar sendiri buat menemukan pola-pola dalam data tersebut. Salah satu cara yang paling populer adalah clustering. Clustering itu tugasnya buat membagi data ke dalam beberapa kelompok yang mirip satu sama lain. Bayangkan kayak kita lagi membagi teman-teman kita ke dalam beberapa grup berdasarkan kesukaan mereka. Misalnya, kalau kita punya grup teman yang suka olahraga, gaming, ataupun masak, kita bisa bagi mereka menjadi 3 kelompok berdasarkan kesamaan hobi mereka itu. Itulah inti dari clustering. Ada beberapa metode buat clustering, tapi yang paling populer itu K-means dan juga hierarchical clustering. Keduanya pun punya pendekatan yang beda buat membentuk kelompoknya. K-means itu metode clustering yang simple dan cepat. Caranya, kita mulai dengan menetapkan beberapa sentroid, lalu setiap titik data dihubungkan ke sentroid yang paling dekat dengan kelompok terbentuk deh. Di K-means, kita tentuin dulu berapa jumlah kelompok atau cluster yang kita mau. Misalnya nih, kita mau bikin 3 cluster. Si algoritma bakal ngatur titik-titik data berdasarkan kemiripan mereka dengan sentroid tadi. Sedangkan hierarchical clustering itu lebih fokus ke struktur bertingkat. Di sini kita mulai dari setiap data sebagai cluster tersendiri, lalu kita gabung cluster-cluster yang mirip sampai terbentuk pohon kelompok. Clustering banyak dipakai di dunia nyata, misalnya buat mengelompokkan pelanggan toko online berdasarkan kebiasaan belanja mereka, atau buat mengelompokkan dokumen berita dengan topik yang sama. Kalian bisa coba langsung menggunakan Python ataupun scikit-learn buat implementasi clustering, cukup beberapa baris kode aja dan kalian bisa buat metode K-means yang siap dipakai. Setelah modelnya jadi, kita bisa lihat hasil clusteringnya. Data-data yang mirip bakal dikelompokkan menjadi satu, seperti yang biasa kalian lihat di sini, tiap warna mewakili satu cluster. Clustering ini penting banget buat membantu kita paham pola-pola tersembunyi dalam data yang besar. Kalau kalian kerja di bidang pemasaran ataupun analisis data, ini bakal jadi alat yang berguna banget. Jadi simpelnya, clustering itu tentang membagi data ke dalam kelompok-kelompok tanpa perlu label. Metode seperti K-means ataupun hierarchical clustering bisa bantu kita menemukan pola tersembunyi di dalam data. Itu dulu pembahasan kita tentang clustering hari ini. Semoga kalian makin paham dan jangan lupa buat explore lebih lanjut. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.